Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sebagiannya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, dan nikmat kebersamaan sehingga kita dapat bersama berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, yaitu minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati pembimbing RTD, Ustadz Halu, dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya sebagai MC akan membawakan acara pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Jamaluddin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu. Semoga beliau sebagai pembaca dan kita sebagai pendengar mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, syafaat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ialah kultum yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syekh Lalu Johan. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, iman, nikmat iman serta hidayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah sampai saat ini dari berbagai rintangan telah kita lalui bersama hingga pada saat ini kita sampai pada bulan yang mulia, salah satu bulan mulia yang Allah ciptakan, yaitu bulan Rajab. Dan di mana ada 3 bulan di dalam hadis mengatakan Syahrul Rajab syahrillah wa syahri Sya'ban syahri wa syahri Ramadan syahri ummati. Bulan Rajab itu adalah bulanku kata Allah, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku kata Nabi. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua sebagai umat-umat yang insyaallah selalu mengirimkan salawat kepada beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita bisa mendapatkan naungannya di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada nabi-nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang sebelum saya menyampaikan isi kultum saya pada malam hari ini, yang pertama-tama yang kita hormati dan muliakan pembimbing kita Ustadz Halub, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada. Semoga beliau selalu diberikan keistiqomahan, kesabaran untuk selalu membimbing kita semua sampai kita mencapai apa yang kita inginkan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit akan menyampaikan sebagai peringatan bagi kita semua. Tentu yang saya sampaikan ini wabil khusus untuk diri saya sendiri, yaitu mari kita menjaga iman kita di tengah fitnah akhir zaman ini. Teman-teman seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar istilah akhir zaman. Secara esensi kita memang berada di penghujung usia dunia, yang dimana dunia itu diibaratkan seperti orang tua yang sudah membungkuk, mukanya yang sudah hampir menyentuh tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sambil mengangkat kedua jari telunjuknya dan jari tengahnya seperti ini, teman-teman sekalian. 'Inna 'indallahi 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 'in
Jarak antara pengutusanku dengan hari kiamat adalah seperti dua jari ini, kata Nabi Muhammad SAW. Seperti ini teman-teman sekalian. Hadis riwayat Muslim. Namun yang perlu kita waspadai bukan sekedar kapan kiamat tiba, melainkan kerusakan moral dan fitnah yang menyertainya. Ada 3 bentuk kerusakan utama yang harus kita sadari. Yang pertama adalah kaburnya batas halal dan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal atau yang haram. Saat ini kita melihat betapa mudahnya orang melakukan penipuan, riba, hingga korupsi demi mengejar gaya hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fitnah ilmu dan kebenaran. Di akhir zaman, orang bodoh akan berbicara tentang urusan publik. Ilmu agama dianggap remeh, sementara kemaksiatan dianggap sebagai kemajuan yang tren. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di masa itu orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya ibarat menggenggam bara api. Jika dilepaskan, dia akan padam. Jika digenggam, dia terasa panas. Yang ketiga adalah rusaknya hubungan sosial dan akhlak. Zina. Contoh salah satunya adalah zina. Dilakukan secara terang-terangan. Durhaka kepada kedua orang tua dianggap biasa. Dan sifat amanah mulai hilang. Hubungan antar manusia tidak lagi didasari karena Allah, melainkan karena kepentingan duniawi semata. Maka dari itu teman-temanku seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Menghadapi kerusakan ini, kita tidak boleh hanya menyerah pada keadaan. Ada 3 benteng yang harus kita bangun dari sekarang. Yang pertama adalah memperkuat ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita akan mudah terseret. Tanpa ilmu agama, kita akan mudah terseret atau terbawa arus tren yang menjauhkan kita dari syariat. Yang kedua, mencari lingkungan yang baik. Alhamdulillah, kita di tempat ini sudah memasuki lingkungan yang baik. Yang dimana di tempat ini kita merasakan banyak kebaikan. Walaupun di sekitar kita masih ada orang yang non-muslim, akan tetapi kita bisa merasakan sendiri bahwa orang-orang yang selalu berada di dekat kita adalah orang-orang yang baik. Mencari lingkungan yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah di tengah badai fitnah ini. Dan salah satu kuncinya adalah berjamaah. Berjamaah itu adalah kunci keselamatan. Walaupun teman-teman sekalian, saya adalah orang yang suka telat berjamaah, tapi marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk mengantisipasi diri kita dari fitnah akhir zaman ini agar kita tidak terbawa arus. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Jangan pernah kita memutuskan doa. Walaupun doa kita pendek, sedikit, akan tetapi yang paling penting adalah istiqomah. Banyak keinginan kita namun satu pun tidak tercapai. Karena dari cara kita itu tidak mengistiqomahkan apa yang kita inginkan. Setiap hari berdoa berbeda-beda keinginan. Hari pertama keinginannya lain, hari kedua keinginannya lain, sampai seminggu itu tidak terhitung berapa jumlah keinginan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis mengatakan, dan ini doa ini juga menjadi kunci ibadah kita semua. Di dalam hadis mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Sedikit saya lanjutkan teman-teman sekalian. Di akhir zaman ini juga bisa kita bayangkan, diibaratkan seperti sebuah kapal besar yang sedang dihantam badai di tengah samudra yang gelap gulita. Ombaknya setinggi gunung, anginnya menderu, memekamkan telinga. Dan kompas di tengah nahkoda mulai tak terbaca. Itulah perumpamaan kita saat ini. Kita sedang berada di fase sejarah yang paling berat. Semua masa yang pernah ditangisi oleh para sahabat karena kengerian fitnahnya. Kita
Kita berada di akhir zaman, teman-teman sekalian. Saat ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Kerusakan kita lihat bukan hanya rusaknya alam, melainkan rusaknya tatanan rohani manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan alarm peringatan 14 abad yang lalu tentang masa yang bernama fitnatun ad-duhaima. Fitnatun ad-duhaima. Pertama, kebatilan yang terbungkus indah. Dahulu dosa adalah sesuatu yang memalukan, namun hari ini maksiat dipoles dengan nama seni. Riba dikemas dengan nama bunga yang membantu, dan perzinaan dibungkus dengan istilah kebebasan berekspresi. Kebenaran telah menjadi asing dan keasingan telah menjadi pemandangan sehari-hari. Benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia muncul. Yang kedua, fitnah harta yang membutakan. Lihatlah sekeliling kita. Manusia saling sikut, saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh demi segenggam dunia yang fana. Tak peduli lagi mana yang halal, mana yang syubhat, apalagi yang haram. Seolah-olah mereka adalah akan hidup 1000 tahun lagi. Padahal kain kafan mereka mungkin sudah ditenun di pabriknya hari ini. Yang ketiga, pemimpin ruwai bid'ah. Munculnya orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat yang besar. Kebenaran dibungkam sementara kebohongan diteriakkan berulang-ulang hingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Inilah zaman yang pengkhianat. Inilah zaman di mana pengkhianat dipercaya dan orang jujur justru dikhianati. Wahai teman-temanku sekalian, seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan terus tertidur dalam buaian dunia yang menipu ini? Apakah kita akan menunggu hingga nyawa kita di kerongkongan baru kita tersadar bahwa kita telah tertinggal jauh dari barisan hamba-hamba Allah yang soleh? Ingatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Genggamlah bara api itu, memang panas. Menggenggam bara api itu memang panas, memang menyakitkan. Menjaga sholat di tengah lingkungan yang lalai itu memang panas. Menjaga lisan dari gibah itu panas. Menjaga harta tetap halal di tengah sistem yang rusak itu panas. Namun ketahuilah, panasnya bara api dunia itu jauh lebih ringan daripada dinginnya penyesalan di neraka kelak. Lebih baik tangan kita melepuh karena menjaga iman daripada seluruh tubuh kita terpanggang karena mengikuti syahwat. Sebagai penutup, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lepaskan pegangan kita semua pada Al-Quran dan Sunnah di tengah kegelapan ini. Hanya cahaya Allah lah yang mampu menuntun kita. Perbanyaklah sujud di tengah malam, perkuatlah jamaah, dan jangan biarkan diri kita hanyut dalam arus zaman yang menyesatkan. Dunia ini hanyalah tempat mampir sejenak. Akhir zaman bukanlah untuk diikuti dengan kepanikan, melainkan dihadapi dengan persiapan amal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq. Sebelum saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan atas penyampaian saya. Jika terlalu panjang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah semata. Al-haqqu min rabbik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan
banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Semoga semua apa yang telah disampaikan olehnya akan kita serapi dan kita praktekkan di dunia ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Acara selanjutnya ialah penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.